Alright, sekarang saya lagi di bandara. Ini lagi mau balik ke Jakarta ya. Kemarin baru ngisi di acara di Kompasiana plus Danamon untuk UKM gitu. Nah, ada beberapa hal sih sebenarnya yang pengen saya share di sini ya, karena kemarin ketika mengikuti acara kayak begitu, ada mindset mereka itu kayaknya belum ready banget gitu ya untuk masuk mereka ngerti on how to build product gitu. Jadi ada banyak sekali, misalkan kemarin itu pengusaha nata de coco, kemudian ada yang memiliki apalagi ya, ayam potong herbal. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya misalkan kayak begini, kemarin ada satu pengusaha yang jualan kambing ya. Jadi dia ngambil kambing dari temennya, kemudian dijual di marketplace lokal di Medan gitu. Nah, kemarin saya nanya ke dia bahwa bisnis Anda berarti maklar dong kalau kayak begitu. Dan dia ngotot, bukan, bukan. Saya nanya lagi, lah kan Anda ngambil di tempat lain, Anda jual lagi, bukan kambing Anda sendiri gitu kan. Dan akhirnya baru dia kayak, oh itu maklar ya gitu. Oke. Nah, lucunya adalah acara kemarin kan acara oleh Danamon, di mana dia ingin mensosialisasikan bahwa bisa pinjam modal usaha ya di Danamon gitu. Nah, kemudian si pengusaha kambing ini juga lucu gitu. Dia nanyanya adalah, Pak, kira-kira saya bisa dibantu apa lagi ya? Karena kalau misalkan saya dibantu dana untuk modal usaha, lah kan saya sudah punya duit Pak dari jualan kambing, ada profit dari situ. Jadi kira-kira Bapak punya apa lagi ya untuk membantu saya? Nah, itu saya bikin gemes banget sih buat saya personally sih. Jadi kemarin saya ganti nanya ke dia, nah Bapak butuhnya apa gitu kan? Malah dia yang balik yang kayak, pokoknya sih saya kalau modal usaha sih saya nggak butuh. Jadi Bapak punya apa yang bisa bantu saya? Nah, kayak begini-begini loh. Kalau di DM Elite kan selalu kita tekanin ya bahwa kita harus bikin with the end in mind. Anda butuhnya apa? Itu baru kita bisa bantuin. Tapi kalau misalkan Anda sendiri nggak tahu butuhnya apa, gimana kita bisa bantuin Anda gitu? That's the problem guys. Mindsetnya kayak begitu. Kemudian contoh kasus lagi adalah beberapa pertanyaan yang masuk. Problemnya terbesar mereka adalah mereka bahkan tidak tahu siapa customer mereka. So can you imagine ya, ada ayam potong herbal misalkan. Saya jadi bercanda kemarin, wah saya disuruh jualan ayam potong nih sekarang gitu ya. So kemarin ketika saya tanya target market Bapak, market terbaik Bapak itu siapa? Dan dia hanya menjawab orang dewasa yang mau sehat. Ya saya bilang dong, kalau misalkan yang beli ayam potong ya mostly orang dewasa, nggak mungkin anak kecil beli ayam potong kan. Nggak punya duit juga ya anak kecil beli ayam potong gitu. Jadi sama sekali nggak jelas. Habis itu mereka bingung, semua orang kan butuh ayam potong gitu. Ya tapi terbaik siapa? Apakah restoran? Atau apa? Jadi harus detail banget. Kemudian ada yang jualan lagi kemarin barang organik ya. Oh, saya lupa apa tepatnya ya. Pokoknya organik produk lah kayak gitu. Sama, saya bilang juga target market terbaik siapa? Dan dia juga nggak tahu siapa. Nah itu guys, ternyata problem banyak orang adalah mereka tahu bagaimana caranya membuat produk untuk dijual, tapi jual kemana itu mereka nggak tahu. Nah, ada satu lagi yang terakhir adalah dia pengusaha nata de coco. Produksi sendiri, saya nanya produksi sendiri. Jadi dia produksi sendiri, kemudian dijual sendiri. Jadi dia ngelakuin dua-duanya, production and marketing. Nah, dia bilang marketnya sekarang kok lagi lesu, menurun dan sebagainya kayak begitu ya. Kemudian saya tanya ke dia, dia udah bapak kemarin sudah umurnya udah 62 tahun dan sudah menjalankan ini puluhan tahun, production and jualan. Saya nanya, Pak, what is your best skill? Bapak lebih baik di produksi atau Bapak lebih baik di marketing? Mana yang menjadi strong point Bapak? Dia bilang marketing.
nggak salah nih Pak, nggak diproduksi, saya nanya begitu. Karena kalau Bapak skillnya di marketing, Bapak nggak bilang ekonomi lagi lesu loh Pak, Bapak nggak butuh saya loh, Bapak tahu bagaimana caranya untuk grow lagi begitu. Tapi dia tetap ngotot, dia pertama malah dia ngototnya begini, saya nggak bisa lepasin dua-dua sih mas, saya maunya marketing sama production dua-duanya begitu. Nah ini kan jadi masalah nih, zaman sekarang Anda harus fokus mau grow-nya di mana, salah satu kalau bisa, kalau nggak pasti keteter. Jadi kayak saya di Bonels pun, Bonels saya marketing, untuk production kita pakai teman yang menjadi supplier. Jadi saya nggak mau tahu-tahu jadi kayak harus belajar bagaimana cara membuat essential oil kayak begitu. No way man, my expertise is marketing and still marketing. Jadi harus seperti itu. Nah, kemudian setelah ngobrol-ngobrol kayak begitu, akhirnya lucu juga nih, anaknya yang muda mau ditaruh di produksi dan dia mau di marketingnya. Jadi saya bilang ke dia, Bapak harus pilih salah satu Pak, fokus salah satu mau di mananya, karena strateginya akan berbeda. Oke, kalau Bapak fokus di produksi, maka Bapak harus mencari banyak-banyak reseller untuk menjadi marketing atau jualan produk Bapak. Strateginya berbeda. Message-nya adalah bagaimana caranya berjualan atau Koko sebagai peluang bisnis baru. Tapi kalau misalkan Bapak berfokus di marketing, maka message-nya adalah bagaimana caranya hidup lebih sehat, misalkan dengan menggunakan Atade Koko yang mana itu semua adalah bahan alami atau natural. Jadi message-nya akan berbeda dengan strategi pemilihan yang berbeda seperti itu. Sementara untuk kalau misalkan Bapak tadi memilih marketing, maka untuk produksi nggak usah pusing, produksi tinggal di outsource ke tempat-tempat lain aja gitu. Jadi dia kemarin ngotot bahwa saya udah ngelakuin dua-duanya nih puluhan tahun nih. Ya iya, makanya sekarang stuck kan gitu. Nah intinya adalah seperti itu. Nah beberapa orang juga ngerasa bahwa omset beberapa ratus juta setahun itu udah cukup gede nih. Memang gede sih, beberapa ratus juta setahun sih. Cuma dengan digital marketing, actually Anda bisa mencapai miliaran bahkan puluhan miliar loh. Jadi sayang aja kalau misalkan mindsetnya dibatasi dengan pengetahuan yang terbatas banget. So hopefully itu semua insight-insight dari perjalanan saya selama 24 jam di Medan, dan ini udah mau balik lagi ke Jakarta, semalam doang di Medan. Very tight schedule, capek saya kemarin habis DM Elite yang 300 orang juga belum hilang. So I think itu aja. Well, I'll see you guys in the next video, okay? Bye-bye.